Coba deh buat grafik. Terus di kirinya tulis kesenangan dan di bawahnya tulis waktu. Judul grafiknya itu Easy Dopamine. Jadi Easy Dopamine adalah kegiatan yang memberi lu kesenangan untuk sementara. Kayak misalnya main game, habis itu makan makanan junk food, habis itu nonton Netflix dan scrolling sosmed. Jadi saat gue melakukan ini, kesenangan gue akan naik untuk sementara saat melakukannya, dan pas udah selesai kesenangan gue bakalan kayak biasa lagi. Habis ngelakuin naik, udah selesai biasa lagi. Dan misalnya kayak main game, pas gue main game gue ngedapet kesenangan sementara lah, bisa main game, seneng ngelakuinnya. Tapi pas udah selesai kesenangan itu udah hilang gitu aja. Terus makanan junk food juga, makan makanan junk food, pas makan pasti enak dan gue seneng. Tapi pas udah selesai kesenangan itu juga hilang. Sama kayak nonton Netflix dan scrolling sosmed. Saat ngelakuin kegiatannya, rasa senang dalam diri pasti bakalan naik. Tapi pas udah selesai, ya udah, rasa senang itu bakal kembali normal. Dan kalau dari pengalaman gue, lama kelamaan kegiatan ini ngerasa kayak bosenin lah, dan perlahan-lahan hal yang dilakuin pasti bakalan jadi kurang nyenengin. Gue pernah juga sampai ke tahap gue scrolling sosmed berjam-jam di depan HP, udah kayak zombie. Dan muka gue itu juga jarang senyum walaupun ketemu meme-meme yang lucu gitu. Tapi pas main game juga, pas main game awalnya gue nikmatin game yang gue mainin, tapi lama kelamaan kenikmatan pas main gamenya hilang. Gue juga pernah main game berjam-jam cuma buat grinding supaya level karakter naik. Walaupun bosen, tapi gue gak bisa berhenti. Ya mungkin karena emang udah candu. Coba sekarang gambar satu grafik lagi, tapi kali ini kasih judul grafiknya hard dopamine. Contoh kegiatannya kayak workout, meditasi, dan baca buku. Awalnya gue ngelakuin ini tuh ya karena kepaksa. Gue pengen nyoba-nyoba dan pengen lebih baik aja gitu. Karena emang pas udah main game itu udah bosen. Gue nyoba dan kesenangan gue itu emang berkurang. Pas ngelakuin hal itu berkurang. Tapi abis ngelakuin itu secara lama kelamaan, makin lama kesenangan gue makin naik. Ya karena rasa bahagia gue itu nambah seiring waktu, karena gue jadi bangga karena punya tubuh ideal, pikiran tenang karena meditasi jadi lebih stabil, wawasan juga lebih luas karena sering baca buku, udah gitu jadi lebih pede juga. Jadi hard dopamine itu adalah kegiatan yang dapat membuat kesenangan dalam jangka panjang. Dan easy dopamine adalah kegiatan yang dapat membuat kesenangan sementara. Gue juga udah nyoba untuk 4 minggu dopamine detox, dan ini tuh ngebuat hidup gue kayak berubah drastis lah. Beda dari yang dulu candu main game, terus juga scrolling sosmed berjam-jam. Dan pas gue nyoba kayak workout gitu, meditasi juga, baca buku, awalnya sih emang karena susah ya, karena ya ngebosenin, ngapain sih baca buku. Dan gue juga ya udah nyoba aja dulu untuk beberapa minggu. Gue nyoba dan 4 minggu gue jadi mindset gue itu jadi kayak nambah gitu. Karena buku yang gue baca itu kan tentang buku self improvement, jadi ada cara supaya lu jadi pede, supaya mindset lu juga diubah gitu. Dan workout juga gue jadi punya tubuh yang ideal lah ya, karena
abis dopamine detox ini gue jadi berubah drastis, nggak kayak dulu lagi yang dulunya sering candu main game. Dan biasanya itu kalau dopamine detox itu nggak bakal ngebolehin lu kayak ngebuka scroll sosmed dan hapus game. Nah kalau gue beda, dopamine detox gue itu jadi kayak kurangin hal-hal yang negatif pelan-pelan dan tingkatin hal yang positif. Misalnya kayak pas pertama kali nih gue nyoba workout dulu dah, yang lainnya enggak. Habis itu pas udah mulai kebiasa, gue ngurangin main game juga, dan sekarang udah nggak main game lagi. Habis itu gue nyoba untuk baca buku. Buku yang gue baca, The Magic of Thinking Big oleh David Schwartz PhD. Awalnya gue baca buku ya karena emang pengen nyoba-nyoba aja. Ya habis ujian kan nganggur tuh sampai bulan Juni. Jadi gue pengen nyoba untuk nambah wawasan gue juga. Dan itu beda banget. Gue ngerasa gue jadi lebih produktif lah ya. Gue ngerasa diri gue juga lebih produktif. Habis itu ya kalau mau ngakuin, saran gue pelan-pelan aja dulu, jangan langsung kayak lu langsung lakuin semuanya dan berlebihan. Itu nggak bakal bisa ngebuat diri lo konsisten. Dan yang paling penting kalau pengen ngelakuin yang kayak gini tuh ya konsistensinya. Jadi lakuin aja dulu hal-hal kecil kayak ya workout sebentar lah. Habis itu seiring berjalannya waktu nambah tuh intensitasnya jadi lebih padat. Terus baca buku juga, meditasi, ya semacam itulah. Kalau gue bisa, berarti lu juga bisa dong. Karena ya gue itu udah candu main game dari lama banget, udah dari pas gue masih kecil lah. Jadi gue pasti nggak bisa dong ya kita ngilangin candu yang bertahun-tahun itu cuma dalam 1 bulan atau beberapa bulan doang. Jadi ya kita rubah aja dulu pelan-pelan. Jadi buat lo yang udah pengen ngelakuin kegiatan kayak hard dopamine gitu, kayak workout, meditasi atau baca buku, ya lo lakuin aja dulu sekarang. Jangan rencanain, karena biasanya yang direncanain itu ya gagal. Walaupun lu nggak tahu bagaimana caranya yang benar, lu lakuin aja dulu. Nanti juga caranya bakalan tahu sendiri. Kenapa gue bisa ngelakuin dopamine detox ini? Karena awalnya itu gue pengen berubah. Pikiran gue itu ngasih tahu gue udah bosen dan gak ada manfaatnya juga gue ngelakuin kegiatan easy dopamine ini. Jadi gue nyoba dulu dari workout karena ya gue pengen ngebentuk tubuh ideal gue. Awalnya gue nggak tahu caranya gimana, pelan-pelan bisa. Dan akhirnya gue ketemu caranya juga dan ngembangin caranya juga supaya efisien. Jadi buat lo yang udah pengen berubah tapi nggak tahu caranya gimana, ya lu lakuin aja dulu sebisa mungkin. Ya udah, bye bye.